menurut Frater, apa sih yang membuat Frater terpanggil awal mulanya? Panggilan itu misteri. Frater tuh nggak ngomong juga dengan orang tua Frater. Apakah setelah mendapatkan gaji Frater tidak mau menjadi seminari? Waktu itu tes terus Frater tuh 3 hari. Karena udah kritis kan tanggal 2 Mei itu Frater hampir nggak dapat tiket itu untuk pulang. Refleks Frater gitu. Dia tuh akhirnya ini ada apa yang getar-getar terus apa ini kok getar-getar terus ternyata orang tua Frater. Nah di saat itulah Frater ngomong ke orang tua Frater dan dia bilang sampai jam 11 malam Frater nggak dapet tiket. Gitu, Frater nggak dapet tiket. Akhirnya Frater ini mujizat juga ya. Frater berdoa kepada karena bulan Maria, Frater berdoa kepada Bunda Maria. Akhirnya ketika Frater bangun jam 4 pagi udah ada tulisan tuh, Nando, ini tiket kamu, nanti jam 6 kamu akan diantarkan ke bandara. Saya mau tidur dulu. Pesan dari promonya. promo. Pastor. Oke, siap promo. Jadi kan karena udah pesan begitu, ya akhirnya Frater nggak bisa ketok dia kan. Tapi ya Frater kasih notice, Romo terima kasih, mohon doakan saya gitu. Saya pergi dulu. Gitu. Akhirnya ya bisa ke bandara, Frater nyampe jam 4 sore Frater di bandara itu. Terus nyampe ke ibu Frater tuh meninggal di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Nyampe ke rumah sakit Cipto Frater jam bukan jam 4 nyampe bandara tapi jam 2. Jam 4 Frater nyampe rumah sakit Cipto. Nah, ketika Frater datang, ibu Frater ternyata baik-baik aja. Semuanya bagus. Everything bagus sekali ya. Napasnya bagus, jantungnya detaknya juga seperti Frater masih bagus gitu, pokoknya bagus sekali ya, nggak ada apa-apa. Cuman yang jadi sedih pada saat itu Frater melihat ibu Frater tuh bukan menangis, ada selang di mulutnya. Waktu Frater jagain dia dulu sebelum Frater masuk seminari, separah-parahnya dia tuh nggak sampai diselangin gitu mulutnya, tapi waktu itu dia diselangin. Wah ini ternyata udah parah juga ya Frater tuh. Karena misi Frater selain Frater pulang untuk ibu Frater harus ketemu pastor paroki, minta surat rekomendasi kan gitu kan. Jadi ada terpecah juga tuh fokusnya pada saat itu. Karena bagus itu, ya bagus nih berarti ini, ya kan ya mau bagus nih gitu kan. Frater pulang lah itu. Frater pulang, belum sempet itu koper baru nyampe. Frater pulang jam 7 malam. Jam 7 malam nyampe rumah dari rumah sakit Cipto ketemu mama dulu, setelah itu Frater pulang. Nyampe rumah itu akhirnya setelah kita mau makan, biasa kan dari kampung kan makan dulu kan ya, makan dulu lah gitu kan, beli makan baru telepon lah kan bahwa mama udah nggak ada. Frater pertama nggak percaya ya kan ya. Frater tuh kayak Thomas juga kadang-kadang bahwa Frater bahwa Frater nggak percaya gitu loh. Iya nggak apa-apa, minum dulu. Dia juga rada seret gitu ya, sama memang harusnya tim kreatif pada hari minum nih, ya kan ya? Ini sepi aja nih. Sepi baik. Gitu. Terus? Nah, pada saat itu Frater nggak percaya, sampai akhirnya dalam revisi Frater ambulan yang menyakitkan gitu. Akhirnya itu Frater tulis ambulan yang menyakitkan. Baru kali itu Frater mendengarkan sirene ambulan. Biasanya kan dulu kan ambulan tuh ada bercanda juga kan ya kan? Ada Vespa apa gitu kan ya? Ambulan tuh itu jitak kepala orang gitu kan ya. Anak-anak kecil dulu bercanda ya kan gitu kan ya. Kenapa Ber? Enggak kena. Dulu kan ada bercanda kan. Belum nyampe. Ya kan? Belum nyampe. Iya kan gitu kan, ada kan bercandaan kan, ada Vespa gini ya kan, hormat, ada ambulan apa gitu kan ya, gitu. Makanya terima kasih gitu ya. iya, taksi kan, ya kan ya, sama itu sama kayak gitu. Makanya dulu tuh Frater baru kali itu mendengar ambulan yang menyakitkan hati sekali pada saat itu. Baru disitulah saat Frater melihat, wah yang benar ya. Akhirnya Frater percaya gitu, mau Frater udah nggak ada, ya sudah.
mau bagaimanapun ya sudah, sedih ya pasti sedih lah ya, Iya. ya kan. Beberapa sambil mempersiapkan, bayangannya sambil mempersiapkan diri di hari-hari selanjutnya, Frater harus tes solicitasi untuk masuk Prodi Jakarta. Dan itu memang ya, Frater tuh menjadi tes solicitasi itu nggak mudah ya. Tes solicitasi itu ada ujian untuk masuk kuliah, dan ini bukan mudah lagi kan, masuk ke seminari kan dari SMP ke SMA kan, wah ini udah saya lewatin kan gitu, udah Frater lewatin. Tapi ini yang lebih, wah gila serius juga ya tes sekarang ini. Sekitar kalau nggak salah 4 hari Frater tes itu, karena harus ada tes STF juga, Sekolah Tinggi Filsafat, ada tes wawancara psikologis, tes psikologi, tes wawancaranya juga, ya kan ya. Jadi ada 2 tes itu psikologi tuh, dihitung dulu itu 1 harian tuh, wawancara sama tes wawancara dengan romo-romo, ada 4 romo atau 5 romo, salah satunya romo ngetes Frater bahasa Inggris, ya kan? Gitu, dia pakai bahasa Inggris ke Frater, waduh nih gue lagi begini, lu kan tanya bahasa Inggris, ya yes father, ya kan, cuman ya yes no, gitu aja udah, gitu. Tapi untungnya ada satu romo itu mengetahui juga situasi Frater yang baru kehilangan ibu Frater. Jadi Frater mengawali panggilan itu dengan refleksi ambulans yang menyakitkan, gitu. Tapi akhirnya Tuhan memilih Frater. Frater kira Frater tidak lolos karena kan dengan pasti kan nggak full of energi lah, ya kan ya, nggak full of charge lah, nggak all out lah, karena ada kesedihan itu kan, ada kekecewaan itu, ada merasa ditinggalkan seperti itu, gitu. Tapi Tuhan punya kehendak lain kepada Frater diizinkan untuk masuk, ya sudah. Dan hal yang menyedihkan lagi pada saat pembinaan itu kan 3 bulan pertama tuh kami udah kayak dipingit ya, nggak boleh ketemu siapa-siapa, harus wah pokoknya itu waduh mengerikan lah, mau itu mengerikan, semuanya dibatasin, pokoknya kita cuma di situ kumpul ngebonding satu sama lain. Angkatan Frater tuh angkatannya Frater Ada berapa orang? itu juga 16 yang diterima, tapi yang datang cuma 15. Satunya nggak datang dia, gitu. Nah, sampai sekarang utuh 15. Enggak dong, sampai sekarang tinggal bukan tinggal, masih 8 lah. Oh, 8. Itu Delapan. tahun Banyak berapa, ya? Pak? Frater itu sekarang tahun rohani. Kita 4 tahun. Panjang ya? Panjang ya? Tahun ke-6. Tahun ke-6. Tahun ke-6 namanya tahun orientasi pastoral. Top Iya. POP. Pak, singkatannya begitu. Kalau ordo lain ada disebut dengan toker, tahun kerasulan. Gitu. Pokoknya ya memang kayak anak magang di sebuah paroki atau di sebuah seminari lah. Itu. Ya pada saat di 3 bulan pertama itu kan Frater harus misa 100 hari mama Frater, bukan 100 hari ya, 40 hari. 40 hari mama Frater kan. Itu kesedihannya Frater nggak diizinkan. Oh, karena harus Ya yang itu bener-bener di sana. 3 bulan itu Iya, dipingit ya. dipingit itu Dipingit gitu, ya. harus ngebonding itu segala macam bahasaan. Iya. Kamu mau keluar dari sini, kamu pilih. Sedih sekali, maksudnya berat banget. Kalau kamu pergi, berarti kamu mengundurkan diri dari sini. Gitu. Kalau kamu nggak pergi, ya sudah, kita jalankan lagi bersama-sama sekarang panggilan. Itu pilihan yang menurut Frater, ya akhirnya Frater dengan harapan tersebut, karena kan Frater juga izin sama Frater kan, masuk Frater itu, ya sudah. Frater tetap di sana dan berdoa juga dari sana dengan intensi sama romo tersebut pagi hari. Sudah romo. Akhirnya sebelum misa pagi, Frater bilang ke romo tersebut, ya sudah romo, saya di sini dan saya taat dengan romo. Begitu. Dan itu nggak mudah ya, hari-hari selanjutnya kayak akhirnya terlewati masa-masa tersebut sampai sekarang gitu. Itulah momen-momen kenapa Frater bisa bercerita dengan leluasa seperti ini. Itu 2 tahun Frater olah. Selama tahun tersebut sama Frater, ketika Frater tingkat 1 masuk ke tingkat 2, akhirnya dulu Frater sedih sekali ketika bicara tentang ini. Kayak nggak mau dibahas gitu ya, Frater. Frater ya. Lu udah tahu. Iya. Lu kan udah tahu gue begini, ngapain lu angkat-angkat lagi kan gitu kan ya. Iya, benar-benar. Gitu. Akhirnya
masa-masa 2 tahun 3 tahun itu ya frater butuh mengolah bahasanya ditinggalkan gitu kan. Nah memang namanya juga anak terakhir kan butuh bimbingan segala macam kan. Akhirnya frater ketika sedang merindukan ya frater datang kepada doa, datang kepada kapel, datang kepada Yesus, datang kepada KST. Itu saat yang frater bisa lakukan ketika frater merasa merindukan gitu. Itulah membuat frater tetap menjalani ya, meskipun nggak mudah jadi frater itu nggak mudah. Karena kita selalu belajar Dan terus belajar ya. Terus belajar dalam masa formasi, kan sebut masa formasi, masa pembelajaran itu. Kayaknya makin mendayu-dayu. Iya nih, sedih gitu sedih kayaknya. kayaknya. Berat seperti Iya. ini. Berat. Perjuangan Kita- frater ini luar Iya. biasa. Gitu. Udah harus kehilangan mama, terus harus milih tetap harus di seminari atau ikut acara 40 harian tuh kayaknya sebagai apalagi anak bungsu lagi Iya. kan, itu yang bikin aduh gimana nih. Tapi ternyata frater bisa melewati itu semua dan bertahan di panggilan frater. Itu luar biasa banget frater. Iya. Dan semoga yang jadi Romo ya. Iya. Amin. 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 Kita tunggu. Kita tunggu. Nah. Pelantikannya. Misalnya. Iya, Tahbisannya. tahbisannya. Iya. Tapi kenapa frater sedih pada saat itu? Karena sebelum frater menjadi frater, selama 5 tahun atau 6 tahun terakhir, frater yang selalu jagain mama frater. Frater yang kan dia jantung ya, jantung itu membuat dia menjadi lemah sekali ya. Iya. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Frater bahkan pernah mandiin dia, bahasa mohon maaf ya, cebokin juga pernah. Gitu. Frater angkat dia ketika dia jatuh ke tempat tidur yang cukup jauh. Itu baru pertama kali frater ngomongin frater juga. Itu berat banget ternyata ya, nggak orang sakit itu berat juga ya. Wah gitu kan. Itu memang ya, itu membuat sedih sekali sih pada saat itu. Tapi ya sudah, frater akhirnya berdoa. Toh juga kan sama-sama sana juga berdoa kan. Frater punya anggapan gitu, itu juga mereka berdoa, itu juga frater berdoa. Cuma ya nggak bisa ketemu papa ya kan ya. Papa kan ya, bapak atau kakak dan kakak cowok cewek frater gitu. Cuman ya sekarang bisa sering ketemu ya kan, bisa Deket lebih ya, tinggal pulang ke rumah. bisa lebih leluasa. Kalau ada sesuatu tinggal bilang Telepon. sama Romo Paroki ya, bisa telepon juga ya kan. Dulu dibatasi segalanya kan. Sekarang ada media tersebut jadi lebih mudah. Itu sih yang frater rasain dan frater alami selama frater jadi frater. Selama frater jadi frater. Ya. Iya aneh ya jadi. Gitu. Sampai akhirnya dipertemukan di pasar minggu ini dan bertugas di sini. Nah, Oke. Jadi itu cerita pengalaman frater ya, maksudnya Panggilan panggilan dari frater. frater. Bagaimana frater memilih panggilannya di Menentukan panggilannya untuk menjadi seorang projo ya sekarang Projo. ya. Ordonya Iya. tuh projo ya. Bagaimana menanggapi dari masa kecil yang pengen jadi pusat perhatian aja nih sebenarnya ya kan. Pengen diliatin ke kanan, diliatin ke kiri, diliatin ya kan. Akhirnya jadi tuh diliatin terus kan. Koneksi salah diliatin juga. Gitu. suara hilang pas live streaming langsung Cari dicari. frater. tapi sekarang frater menyadari gak enak juga Oh nggak enak juga ya. Kehabisan gaya ya. Iya, jadi gitu. kayak ada CCTV di mana-mana. Gitu. Oke Ber. Oke. Iya. Closing. Oke. Closing dong Berry dong. Masa frater? Closingnya gimana dong? Closing. Jadi gini, buat teman-teman yang nonton, sebenarnya panggilan itu bukan hanya menjadi seorang imam ya, frater ya, Betul. tapi ada juga hidup berkeluarga, untuk menjadi awam yang memang fokus dalam pelayanan juga bisa gitu. Jadi tergantung dari kita menentukan pilihan untuk terpanggilnya di mana. Kayak kalau frater kan udah terpanggil nih mau jadi calon imam. Nah, kalau kita ya coba berdoa sama Tuhan ya kan, nih Tuhan, aku bawa hatiku ini, terserah engkau arahkan kemana, dan kita ikuti saja panggilan kita gitu teman-teman. Iya. Ada tambahan mungkin dari frater?
jangan sia-siakan kesempatan yang diberi oleh Tuhan. Yes. Gitu. Itu aja sih dari Frater. Begitu teman-teman semuanya. Frater dari Paroki Pasar Minggu, Beri dari Pasar Minggu. Sari dari Jagakarsa. Mai dari Blok B. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selanjutnya. Bye.